Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Biotek dan Halal Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita sudah pernah ngobrol tentang keinginan kita untuk memodifikasi pola konsumsi kita dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu prinsip halalan, thayyiban, ya, dan agak gurau saya bilang jadwalan, ya, dan terjadwal. Maksud saya kita memperhatikan apa yang dikenal dalam dunia kedokteran dengan 3J, yaitu jenis, jumlah, dan jadwal. Sekarang kita fokus pada jenis, ya. Jenis kita ingin kita bertekad bahwa mulai sekarang dan seterusnya kita akan lebih memprioritaskan gaya hidup halal, ya. Halal dan thayyib sih, ya, halal, ya. Halal dan thayyib. Halal artinya memang kita hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal selain thayyib, ya. Thayyib konsep gizinya, halal konsep agamanya adalah bagaimana yang kita makan, yang kita minum itu benar-benar lebih terjamin. Nah, jangan khawatir, sekarang ini kita sudah semakin didekatkan dengan gaya hidup halal ini, karena sudah ada regulasi bahwa semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri, itu harus bersertifikat halal. Ya memang tidak semua yang belum bersertifikat halal itu artinya tidak halal. Oleh karena itulah maka regulasi ini juga bertahap, ya. Jadi kewajiban halal ini juga bertahap. Misalnya untuk makanan dan minuman itu pentahapan itu akan sudah selesai mestinya pada tanggal 17 Oktober 2024. Artinya per 18 Oktober maka makanan, minuman, kemasan maupun tidak kemasan yang beredar di masyarakat itu harus sudah tersertifikasi halal. Nah, ini tentu akan membuat kita lebih merasa tenang lagi, lebih tentram, ya. Karena yang selama ini kita masih harus milih-milih, bingung gitu, milih, pilih. Ini sudah halal belum? Ini barangnya barang-barang halal sebenarnya, tapi ada tercampur enggak, terkontaminasi tidak dengan barang-barang yang haram. Ini kita tidak tahu pasti. Ya, misalnya bisa aja hanya kerupuknya halal, tapi mungkin ada kontaminasi minyaknya atau bumbunya yang tercampur gitu. Nah, kalau sudah ada sertifikasi halal, insya Allah kita akan lebih tentram. Nah, maka mulai sekarang tidak usah menunggu bulan Oktober 2024, dari kita sendiri, dari sisi kita, mari kita tekadkan selalu selektif di dalam makan, dalam hal minum. Ketika jajan membeli makanan dalam kemasan, kita juga lihat kandungannya, kandungan artinya biasanya nutrition fact, ya. Ini bergizi tidak, ini thayyib tidak, tapi juga dilihat ada tidak sertifikat halalnya. Nah, saudara, di dalam regulasi sudah disebutkan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Sehingga ada 3 kelompok produk yang harus sudah tersertifikasi halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut, yaitu makanan dan minuman. Yang kedua, bahan baku yang digunakan untuk makanan, buatan makanan. Dan yang ketiga adalah bahan-bahan pendukung, ya, mungkin pengawetnya, pemberi rasa, pemberi warna juga harus sudah tersertifikasi halal. Sehingga kalau kita beli makanan yang sudah jadi, ya kesimpulan akhirnya harus sertifikasi halal. Tapi ketika kita belanja sebagai produsen makanan misalnya, kita ketika belanja pun sudah melihat, oh bahan yang ini halal, bumbu ini halal. Nah, baru kita pakai untuk produk kita, dan dengan demikian maka produk kita
juga akan menjadi produk yang halal. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan merasa lebih tentram, masyarakat juga lebih tentram ya, merasa lebih terjamin. Lalu bagaimana dengan produk-produk yang non halal? Apakah juga wajib tersertifikasi halal? Tentu tidak, itu termasuk pengecualian. Makanan atau minuman yang mengandung produk yang tidak halal, justru sebaliknya harus ada tulisan atau gambar atau lambang-lambang yang menunjukkan itu adalah produk non halal. Ya, misalnya ada gambar, misal ada makanan atau minuman ada gambarnya kepala B2. Nah, itu berarti mengandung unsur babi. Atau ada tulisan non halal, produk tidak halal, dan seterusnya. Yang itu mudah dilihat oleh konsumen sehingga kita tidak mudah terjebak. Anehnya, ini contoh kasus saja, saya pernah mendapatkan satu produk yang tulisan halalnya itu kecil. Itu pun dari luar negeri. Nah, ketika saya lihat contoh resepnya, justru contoh membuat pizza dengan bahan daging babi. Ya, ini aneh juga ini. Sebenarnya sudah dapat sertifikasi halal, tapi contoh resepnya justru makanan yang haram. Nah, yang seperti itu juga membuat ragu tentunya. Nah, mudah-mudahan pemerintah akan lebih tegas lagi, tidak meloloskan contoh seperti yang saya contohkan seperti itu. Sehingga kita semuanya yang sudah bertekad untuk mengembangkan gaya hidup halal dalam diri kita dan keluarga kita, serta masyarakat kita menjadi lebih tenang, lebih terjamin, dan lebih tentram dengan gaya hidup halal yang jadi pilihan kita. Mari kita sukseskan wajib halal 2024, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.